Romo, suster, bruder, sahabat meditator, dan simpatisan meditasi Kristen yang terkasih, sebagai rangkaian tayangan perjalanan 25 tahun imamat Romo kita yang terkasih, Romo Cyriacus Mario Dolu Okhalm, di Kamis 15 Oktober 2020, hari ini kami kembali menayangkan rekaman Meditatio Talks 4 seri yang berjudul Health, Wholeness, and Holiness atau Sembuh Utuh dan Kudus. Rekaman ini diambil dari acara webinar yang diadakan oleh Meditasi Kristiani Jabodetabek pada tanggal 15 Agustus sampai dengan 5 September 2020 silam. Sebagian dari topik ini diambil dari Meditatio Talks Health and Wholeness atau Sembuh dan Utuh dari Father Lawrence Freeman OSB yang juga sudah diterjemahkan oleh Komunitas Meditasi Kristiani Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan seri kedua dengan judul Menguduskan Kesepian. Selamat menonton. Tuhan memberkati. Pagi hari ini kita akan bicara soal menguduskan kesepian. Loneliness, kesepian adalah salah satu wajah dari pengalaman menyakitkan yang menindih hati manusia. Bahkan kesepian menjadi salah satu pengalaman yang paling menyesatkan manusia pada zaman ini. Atau dalam kata-kata penulis pesohor abad ini, Henry Nouwen, kesepian adalah salah satu sumber terbesar penderitaan saat ini. Dia adalah penyakit zaman kita. Jadi Henry Nouwen mau mengatakan bahwa kesepian itu adalah satu pengalaman yang betul menekan kita manusia zaman ini. Bahkan dia adalah salah satu sumber terbesar dari penyakit manusia saat ini. Pertanyaan kita sekarang adalah, apa sesungguhnya pengalaman kesepian itu? Pengalaman kesepian itu adalah pengalaman yang menyakitkan dan menggelisahkan saya, di mana saya merasa sendirian dan sepi. Pengalaman merasa sendirian dan sepi bisa terjadi karena memang saya sedang berada seorang diri, being alone, tidak ada orang lain, saya terisolir. Ini disebut dengan kesepian fisik. Namun pengalaman merasa sendirian dan sepi bisa juga terjadi ketika saya berada bersama dengan orang lain, bahkan di tengah kerumunan dan keramaian. Saya bisa saja masuk dalam pengalaman kesendirian, pengalaman kesepian. Dan ini biasanya terjadi ketika orang merasa terasing, tersingkir, tidak menjadi bagian dari sebuah kelompok, merasa tidak dihargai, merasa bersalah, merasa diabaikan, merasa ditolak, merasa gelisah, kosong, atau pada saat kita sedang bernostalgia. Jadi pengalaman kesepian itu bisa terjadi karena saya sedang berada sendirian, being alone, atau bisa saja terjadi karena saya sedang berada dalam kerumunan bersama orang lain, tapi dalam situasi batin tertentu. Ya, saya gelisah, saya merasa tidak menjadi bagian dari kelompok di mana saya sedang berada, saya merasa disingkiri, saya tidak disukai, saya menjadi gelisah, atau saya sedang bernostalgia. Waktu saya bernostalgia, menghidupkan memori-memori masa lampau saya,
saya bisa masuk dalam pengalaman kesepian itu. Dan ini disebut kesepian hati. Namun kita juga harus tahu bahwa terkadang kita tidak tahu mengapa kita merasa kesepian. Kita masuk dalam pengalaman kesepian begitu saja, tanpa kita bisa tahu alasan mengapa saya masuk dalam pengalaman ini. Saya tidak sedang berada sendirian, atau saya merasa tidak ada hal yang membuat saya mestinya masuk dalam pengalaman kesepian. Jadi ada momen di mana kita tidak tahu alasan, tetapi kita masuk dalam pengalaman kesepian. Sebenarnya ini bisa saja terjadi, Bapak dan Ibu. Karena secara kodrati dari kodrat kita, selalu saja ada, kita bilang, ada ruang kosong tak berbatas, ruang kosong tanpa batas di dalam diri kita yang tidak pernah dapat dipenuhi kecuali oleh Allah. Ada di dalam diri kita secara kodrati, ya, kita tidak dapat memenuhi apapun oleh apapun, sehingga kita akan selalu merasa sepi. Kita berpikir mungkin saya ingin mengatasi kesepian ini dengan melakukan kegiatan ini atau terlibat dalam kegiatan tertentu. Tapi setelah kita masuk dalam kegiatan tertentu, toh sepi itu tetap ada. Berarti selalu saja ada kesepian tanpa alasan yang kita alami. Inilah pengalaman kesepian dalam hidup kita. Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, pengalaman kesepian memang punya banyak efek. Terutama bagi kita yang sedang bertekun dengan praktek meditasi. Kita akan mengalami bahwa kesepian amat mempengaruhi praktek kita. Saya ingin menyebut 1-2 dampak negatif yang kita alami dari pengalaman kesepian itu. Ya, ini diperlihatkan buku yang bagus yang bicara tentang Allah saja yang akan menjadi kepenuhan semua kesepian kita. Hal-hal lain tidak pernah dapat memenuhinya. Jadi ada beberapa dampak negatif dari pengalaman kesepian itu. Pertama, kesepian itu membuat kita sulit memasuki present moment. Jadi kita tidak pernah bisa masuk dalam pengalaman saat ini. Tidak pernah bisa. Kesepian itu akan menarik kita kepada pengalaman masa lampau atau kepada hal-hal yang akan dilakukan atau planning kita pada masa yang akan datang. Kesepian juga membuat kita sulit untuk memasuki kreatif solitude. Jadi saat sendiri yang membuat orang itu berkreasi, ya, membuat orang berkreasi. Jadi kreatif solitude. Pengalaman ini tidak dapat dialami oleh orang yang masuk dalam pengalaman kesepian. Juga pengalaman ini membuat kita sulit untuk membuat pilihan. Orang tidak bisa memilih dalam situasi itu. Orang juga oleh pengalaman kesepian ini sukar untuk memasuki keheningan meditasi. Jadi kalau kita sedang berada dalam pengalaman kesepian, hati kita sedang dilanda kesepian, memang sukar untuk meditasi, untuk tenang bermeditasi. Juga sulit untuk memberi perhatian, jelas mengucapkan mantra, memberi perhatian, itu menjadi amat sulit dilakukan oleh orang yang berada dalam situasi kesepian. Kesepian juga memang membuat kita sulit menjalin relasi.
menjalin relasi sulit, berkomunikasi, dan bahkan untuk mencintai juga sulit. Orang yang barangkali kita anggap dalam keseharian kita angker atau judes dan sebagainya, itu bisa terjadi karena pengalaman kesepian yang seringkali melanda hidupnya. Jadi itulah beberapa dampak negatif dan kesepian yang barangkali akan kita alami. Ada 3 kata yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang amat mirip tetapi berbeda, yaitu aloneness, loneliness, and solitude. Kesendirian, being alone, kesepian, loneliness, dan solitude. Dan ketiga kata ini saling berkaitan. Aloneness berarti sendirian. Ini bisa berarti saya berada sendirian secara fisik, saya sendirian. Tidak ada orang lain yang berada bersamaku pada saat ini. Tetapi aloneness juga itu bisa berarti bahwa tidak ada orang lain yang mirip dengan saya. Saya unik, saya ini khas. Saya tidak sama dengan Anda, unik. Jadi aloneness itu bisa berarti saya berada sendirian, bisa juga berarti saya ini unik. Tidak ada orang yang menyerupai saya. Pengalaman berada sendirian bisa membawa orang kepada pengalaman loneliness, pengalaman kesepian. Itu berarti kita mengalami kesendirian kita sebagai sebuah luka, sebagai sebuah pengalaman yang melukai kita, yang membuat kita merasa sedih. Inilah sebuah pengalaman, yang membuat kita berteriak, apakah ada orang yang dapat menolong saya? Jadi pengalaman berada sendirian itu, Bapak dan Ibu, bisa membawa kita kepada pengalaman kesepian. Pengalaman kesepian ini adalah pengalaman kesendirian yang tidak kita nikmati, yang tidak bisa kita nikmati. Ini pengalaman kesendirian yang membuat saya tidak nyaman, yang melukai saya, yang membuat saya kemudian bisa berteriak, apakah ada orang yang bisa menolongku? Pengalaman kesepian seperti ini mengingatkan kita akan kesepian Yesus di atas salib. Waktu dia berteriak, Eloi, lama sabachthani, Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam seruan itu terungkaplah kesepian puncak yang dialami oleh Yesus, merasa ditinggalkan oleh Allah. Pada titik ini benarlah kalau dikatakan oleh Henry Nouwen yang saya kutipkan tadi, bahwa kesepian itu adalah sumber terbesar penderitaan kita saat ini. Dia adalah sebuah penyakit zaman kita. Namun bagi kita orang Kristiani, para meditator, kita dipanggil. Kita dipanggil untuk mengubah pengalaman aloneness, berada sendirian itu, menjadi sebuah pengalaman solitude. Jadi aloneness bisa menjadi loneliness, kesepian, bisa menjadi solitude, kesendirian. Kesendirian yang peaceful, kesendirian yang menyenangkan, sendirian bersama dengan Allah. Kita dipanggil untuk mengalami aloneness kita sebagai sebuah gift, sebagai sebuah anugerah, sebagai sebuah pemberian Tuhan. Sehingga di dalam pengalaman aloneness, kesendirian, kita menemukan betapa kita sungguh dicintai oleh Allah. Pada saat itu, kita mengalami Allah begitu dekat dengan kita.
Kita merasakan Allah sebagai Bapa yang mencintai kita, yang mengetahui kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Solitude atau solitudo membuat kita sadar bahwa kita sangat dicintai Allah. Dan ini adalah sebuah mutu batin, kualitas batin yang memampukan kita untuk mengalami pengalaman aloneness, kesendirian kita sebagai sebuah gift anugerah dari Allah. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu secara ringkas. Ada sendirian itu bisa membawa kita kepada dua kemungkinan. Dia bisa membuat kita masuk dalam pengalaman kesepian, yaitu berada sendirian di mana kita merasa tidak enak, tidak nyaman, kita merasa dilukai oleh pengalaman ada sendirian itu. Tetapi aloneness, pengalaman berada sendirian, juga bisa membawa kita kepada solitudo, pengalaman solitudo. Pengalaman solitudo itu artinya saya sendiri, tetapi saya menikmatinya. Saya merasa saya berada sendirian di hadapan Allah, saya dan Tuhan. Ini membuat saya betul-betul happy, membuat saya betul-betul peaceful, damai, tenang. Inilah orang bilang dengan kreatif solitude, yang membuat saya bisa kreatif ketika saya berada sendiri, yang bisa membawa saya pada suasana doa. Nah, jadi aloneness, loneliness, dan solitude. Ini tiga kata yang berkaitan. Sekarang, Bapak dan Ibu para meditator yang terkasih, kita dipanggil untuk menguduskan kesepian itu. Jangan sampai kita membiarkan diri kita ditindih oleh pengalaman kesepian. Kita mesti menguduskan. Ini ada satu buku yang saya tulis yang diterbitkan oleh penerbit Dioma. Soal menguduskan kesepian ini banyak saya kutip dari buku ini yang sebetulnya sumber utamanya dari seorang rahib terapis, ya, dari seorang rahib terapis, buku yang bagus mengenai yang mengolah soal pengalaman kesepian. Thomas Merton, Bapak dan Ibu, dia seorang rahib terapis. Ketika berbicara mengenai kesepian, waktu dia bicara tentang kesepian, dia memberikan sebuah komentar yang bagus. Kesepian itu, bila jatuh di tangan orang yang tidak murni hatinya, kesepian itu menjadi sebuah pornografi. Tapi kesepian itu, bila jatuh di tangan orang yang murni hatinya, maka kesepian itu menjadi sebuah moment of prayer, saat doa. Apa artinya kata-kata Thomas Merton ini? Pengalaman loneliness, kesepian, dapat kita ubah menjadi sebuah pengalaman solitudo. Sebuah pengalaman berada sendirian bersama dengan Tuhan, dengan hati yang rindu, hati yang penuh cinta, hati yang damai. Namun pengalaman kesepian dapat saja mendorong orang untuk mencari kepuasan dalam pseudo intimacy. Jadi kemesraan semu. Kemesraan semu ini memang memberikan kita serupa dengan afeksi sejati, tetapi ia tidak pernah memuaskan kesepian kita. Itu pseudo intimacy. Jadi sepertinya dia memuaskan kita, tapi sebetulnya tidak. Dia itu tidak pernah mampu memberikan kepuasan pada kita. Sehingga kita nanti akan selalu sepi, akan selalu mencari apa yang memuaskan hati. Berpacaran dengan sembarang orang, hiburan yang tidak sehat, minuman keras, berteman dengan hewan, binatang,
dan lain sebagainya dapat menghalau kesepian, namun itu hanya sesaat. Jadi bersama dengan hewan, orang yang akrab dengan hewan juga itu bisa mengungkapkan kesepian karena tidak bisa berkontak dengan manusia. Orang yang berpacaran dengan sembarang orang, hiburan tidak sehat, minuman keras, bersama dengan binatang dan sebagainya, itu bisa merupakan ungkapan dari pseudo intimacy, jadi kemesraan semua. Tapi ini nampaknya memuaskan, namun itu hanya bertahan sesaat saja. Nanti kita akan tahu bahwa pada akhirnya cuman Allah yang bisa menjadi kepuasan permanen abadi bagi jiwa kita. Kalau tidak, kita akan selalu mencari. Bila kita ingin mendapatkan kepenuhan yang sejati, kita mesti menguduskan pengalaman kesepian kita dengan mengubah pengalaman loneliness, pengalaman kesepian menjadi pengalaman solitude. Pengalaman sendirian bersama Allah, a peaceful solitude. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kepenuhan sejati akan kehausan, kerinduan, kehampaan jiwa, dan kesepian ini, kita harus mengubah pengalaman loneliness itu menjadi pengalaman solitude, a peaceful solitude. Kita harus ubah dari pengalaman sepi menjadi pengalaman sendiri penuh doa. Saya coba tunjukkan untuk kita, Bapak dan Ibu, beberapa langkah yang dapat kita pakai, kita pergunakan untuk mengubah loneliness menjadi solitude. Pertama, melepaskan diri dari dosa dengan menerima sakramen tobat yang adalah merupakan awal hidup, pembaharuan hidup. Ingat Bapak dan Ibu, pengalaman kesepian yang paling mendasar dalam hidup manusia adalah kesepian karena dosa yang menciptakan brokenness, keperpecahan yang paling hakiki dalam kodrat manusia. Jadi pengalaman kesepian sebagai pengalaman di mana manusia terpisah dari yang lain, paling mendasar itu dalam pengalaman dosa. Karena dosa itu membuat kita terpisah dengan Allah, kita terpisah dengan diri kita sendiri, kita terpisah dengan sesama, dengan alam semesta. Jadi itu adalah pengalaman kesepian yang paling mendasar. Kedua, kita bisa mengubah loneliness menjadi solitude dengan ekaristi harian, sumber energi rohani kita. Memasuki komunitas, tempat kita berbagi. Di sini komunitas meditasi bisa membantu. Jadi memasuki komunitas itu juga membantu kita untuk keluar dari kesepian dan membawanya kepada pengalaman solitude. Membaca kitab suci untuk memahami kehendak Allah bagi kita secara tekun, membaca dengan baik, penuh refleksi. Ini juga membantu kita untuk memindahkan pengalaman kesepian menjadi pengalaman solitude. Doa pribadi, jangan lupa Bapak dan Ibu, doa pribadi amat penting, teristimewa doa kontemplatif seperti meditasi Kristiani. Daily life, acara harian sederhana yang menciptakan rutinitas bagi kita. Kesepian, ingat, seringkali juga terjadi karena kita mungkin setelah pensiun, yang biasanya dulu ada rutinitas, bangun, makan, doa, pergi ke tempat kerja, begitu ada aktivitas. Sekarang, waktu kita menjadi terlalu luas dan semuanya belum ada rancangan. Karena kita tidak tahu bagaimana mengisi waktu luang ini begitu banyak, maka kita bisa dibawa masuk dalam kesepian. Cara mengatasinya ialah dengan membuat semacam agenda harian. Kalau seandainya Bapak dan Ibu meditator itu adalah orang yang sudah sepuh, yang tidak ada kegiatan rutin, coba buat. Pagi saya bangun, mandi, saya doa pribadi, meditasi, baca kitab suci, saya doa untuk cucu-cucuku, lalu kemudian sarapan,
Setelah sarapan saya coba merawat bunga, bertaman, olahraga dan sebagainya. Jam sekian saya ada di sini, saya bersih-bersih, mandi, saya meditasi siang sendirian, saya makan, lalu saya istirahat siang. Sore nanti ada pertemuan meditasi atau pertemuan keluarga atau apa. Malam saya nonton. Jadi acara harian sederhana bisa dibuat. Kemudian kerja tangan, berkebun, bertaman, olahraga ringan juga membantu keseimbangan psikis. Membangun sikap berbagi itu juga bagus, karena ketika kita berbagi, kita memberikan rangsangan-rangsangan positif dalam diri dan batin kita. Kemudian kita bisa menimba pengalaman kesepian itu dari orang-orang kudus yang telah menguduskan pengalaman kesepian mereka, seperti Santa Monica, Ibunda Santo Agustinus, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, Santo Yohanes dari Salib, Santa Teresa dari Kalkuta, dan lain sebagainya. Anda tahu Bapak dan Ibu, Yohanes Salib itu pada abad ke-16, 9 bulan dia ada di dalam penjara. Di dalam penjara yang sebetulnya adalah bekas kamar mandi, dia dianggap kurang taat oleh Ordo, dia dimasukkan ke sana 9 bulan. Dan dia masuk dalam pengalaman kesepian yang nyata, tapi pengalaman ini dia ubah menjadi pengalaman solitude. Maka justru diceritakan dalam kesepian dia di kamar mandi itu, di penjara biara itu, dia justru mengalami puncak hidup mistiknya. Bapak Ibu lihat, Yohanes dari Salib justru menuliskan madah rohani yang sangat terkenal justru di dalam penjara biara itu. Penutup. Sebagaimana sudah dikatakan pada awal percakapan ini, bahwa pengalaman kesepian adalah salah satu sumber penyakit bagi masyarakat kita zaman ini. Maka mengubah pengalaman loneliness menjadi pengalaman solitude merupakan sebuah pengalaman penyembuhan. Waktu kita berusaha mengubahnya, sepi menjadi pengalaman solitudo, sebetulnya ini adalah pengalaman yang menyembuhkan, sebuah proses penyembuhan. Mengubah loneliness menjadi solitude merupakan gerak dari brokenness menuju wholeness, keutuhan. Pertanyaan yang barangkali bisa membantu kita untuk refleksi pribadi ya. Dalam pengalaman Anda, kesepian macam apa yang kerap menggerogoti hidupmu? Mengapa? Apa yang Anda lakukan untuk keluar dari kesepian itu? Dalam pengalaman Anda, apakah ada sesuatu yang baik dan positif dari pengalaman kesepian itu? Sharingkan sebuah pengalaman kesepian yang Anda anggap sangat spesial dan layak untuk dikenang. Coba kisahkan. Itulah Bapak dan Ibu yang terkasih para meditator, sekadar percakapan ringan kita pada pagi hari ini, menguduskan kesepian kita. Amin. Terima kasih. Sesi meditasi. Marilah kita semua mempersiapkan hati kita untuk mengikuti meditasi bersama. Duduklah dengan rileks, dengan punggung tegak. Bernafaslah seperti biasa. Tutup mata Anda dengan rileks. Marilah berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup komunitas. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.